diharapkan dengan AI ini, kita sebagai leader Herbalife berharap supaya kita bisa bekerja lebih efisien, memanfaatkan teknologi sehingga effort yang dikeluarkan mungkin lebih sedikit dan hasilnya bisa multiplication gitu, lebih besar. Itu yang diharapkan gitu. Kenapa? Ada alasannya gitu. Saat ini leader-leader di dunia Herbalife mungkin mulai berpikir kembali gitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah menjalankan bisnis Herbalife lebih dari 5, 10, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Mereka mulai berpikir lagi, kalau saya ingin tetap memperbesar bisnis saya pengen mengejar ke level berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan pada saat dulu mengejar Presiden Team, katakanlah. Apakah saya harus flyeran lagi? Apakah saya harus nimbang lagi? Apakah saya harus ber-NC lagi? Semua apakah itu harus saya lakukan kembali gitu? Yang notabene cukup menakutkan atau cukup ada keraguan dari para leader untuk melakukannya lagi gitu. Di mana sudah banyak hal-hal yang didapat oleh para leader dari perusahaan ini yang notabene mungkin membuat kita lebih sedikit relaktan untuk melakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan untuk dilakukan lagi saat ini. Nah, sehingga Herbalife paham akan hal itu, diarahkanlah leader-leader kita. Kenapa Herbalife begitu fokus dengan teknologi driven company? Salah satunya adalah AI ini gitu. Ayo para leader manfaatkan AI ini supaya kita semua bisa menjalankan bisnis ini dengan lebih efisien sehingga effort yang dikeluarkan lebih sedikit dan dampak yang diberikan bisa lebih besar gitu. Nah, pemahaman yang penting untuk apa namanya AI ini mungkin saat ini kita hanya memanfaatkan AI untuk hal-hal yang sederhana mungkin yang malah menurut menurut saya gitu setelah saya dengar apa yang diomongin dia dan teman-teman saya tanya gitu teman-teman leader di Aners yang hadir, kalau kita hanya memanfaatkan AI hanya untuk hal-hal yang kecil misalnya gitu ya, bikin skrip untuk apa namanya caption di eh, postingan sosial media kita gitu ya. Itu bikin suruh ngedesain apa namanya flyer gitu ya pakai AI. Itu ngedesain bikin video gitu pakai AI. Itu hal-hal yang justru malah unimportant gitu, hal-hal yang nggak penting yang sebenarnya bukan itu esensi bagaimana meningkatkan bisnis kita gitu. Bukan masalah bagaimana tampilannya gitu, bukan itu gitu. Nah, jadi teman-teman, ternyata untuk memanfaatkan AI itu kita semua harus pandai atau paham betul bagaimana memanfaatkan AI-nya gitu. Salah satu tools yang bisa digunakan adalah dengan bagaimana kita berinteraksi dengan AI ini. Nah, dia mengingatkan kita bahwa kalau kita mau memakai AI, itu harus ada yang namanya CRIT. CRIT itu CRIT, CRIT, CRIT ya. Teman-teman boleh catat gitu. CRIT, CRIT itu maksudnya apa sih? Pertama, C-nya itu adalah konteks, yang kedua R-nya itu adalah role, yang ketiga I-nya itu interview, yang keempat T-nya itu task. Nah, kebanyakan kita itu banyak yang di skip proses-proses itu sehingga hanya prosesnya untuk role sama task aja gitu. Tapi konteks sama interviewnya nggak dibuat gitu. Iya betul dok. CRIT itu. CRIT. Nah, jadi ini dia ngasih contoh gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan eh, apa AI, daripada kita bilang bahwa ayo tolong bikinkan caption untuk produk saya gitu kan, biasanya gitu kan, sesederhana itu enggak. Tapi harus dilakukan dengan 4 poin ini. Pertama, pakai CRITS. Konteksnya adalah C-nya ya. I am an Herbalife distributor targeting Gen Z in Indonesia gitu misalnya. Itu konteksnya. R adalah act as a Gen Z social media strategist. Jadi si AI-nya ini disuruh menjadi seorang Gen Z social media strategis gitu. Dia suruh jadi apa gitu. Kemudian interview, ask me to a question before starting gitu. Jadi suruh kasih pertanyaan sebelum memulainya supaya ini menjadi bahan diskusi dengan AI-nya. Dan terakhir, tasknya adalah create 5 catchy Instagram caption that can drive engagement and sales. Nah, kebanyakan kita tuh langsung loncat ke tasknya gitu.
Nah, jadi kita coba lagi untuk menggunakan apa namanya AI ini dengan lebih tepat, dengan lebih bijaksana. Gunakanlah CRIT ini, CRIT, CRIT gitu ya. Jadi setiap kita mau berkomunikasi dengan AI, pastikan kita udah ikutin proses ini gitu. Nah, dengan berjalannya proses ini, sebenarnya si AI ini akan mulai mempelajari apa yang kita mau. Semakin pandai kita menyusun kritnya, semakin banyak kita memberikan pertanyaan kepada AI atau penjelasan kepada AI apa yang kita mau, semakin tepat apa yang disarankan oleh AI. Nah, sehingga kunci sebenarnya untuk memanfaatkan AI ini adalah tools, teman-teman. Kita berharap supaya kita dibantu oleh AI apabila kita sendiri bisa, yaitu tadi, memberikan pertanyaan yang tepat supaya kita juga dapat jawaban yang tepat. Penyusunan script ini jadi very important, sangat penting. Kalau bisa kita lebih apa namanya masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Penggunaan kata-kata tell me more, what should I do, tell me more, tell me more, tell me more itu menjadi hal yang penting karena dia akan mengeluarkan semua apa namanya informasi yang dia punya gitu. T-nya task, konteks raw, interview, task ya. Oke, jadi teman-teman pastikan pakai itu ya. Nah, jadi terima kasih untuk Jeffwoods gitu ya yang sudah mengingatkan kita gitu bahwa itu penting sekali. Jadi kita mulailah berlatih dengan banyak-banyak memberikan pertanyaan karena pas kita tahu bahwa AI itu adalah tools yang kita butuhkan. Nah,